Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya Nining Sariningsi dan juga rekan saya, Teh Yuni Santika dan Teh Heni, kami dari kelompok 11, akan membahas mengenai pengenalan kasus perencanaan pembangunan pendidikan nasional di Indonesia. Untuk materi pertama yaitu pengertian perencanaan pendidikan yang akan dipaparkan oleh Teh Yuni Santika. Mari kita simak dan dengarkan teman-teman. Saya akan menjelaskan pengertian perencanaan pendidikan. Pengertian perencanaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Saud dan Makmun, perencanaan adalah suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan dan menentukan seperangkat keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi dan apa yang akan dilakukan. Kedua, menurut Kusmiadi, perencanaan adalah suatu proses dasar yang kita gunakan untuk memilih tujuan-tujuan dan menguraikan bagaimana cara pencapaiannya. Ketiga, menurut Sukartawi, perencanaan adalah pemilihan alternatif atau pengalokasian berbagai sumber daya yang tersedia. Dengan demikian disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan kegiatan sehingga memilih alternatif cara dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian lainnya, perencanaan adalah suatu proses pemilihan dan pemikiran yang menghubungkan fakta-fakta berdasarkan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan menguraikan bagaimana pencapaiannya. Fungsi perencanaan pendidikan. Yang pertama, menjelaskan secara tepat tujuan-tujuan serta cara-cara mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pedoman bagi semua orang yang terlibat dalam organisasi pada pelaksanaan rencana yang telah disusun. Ketiga, merupakan alat pengawasan terhadap pelaksanaan program. Keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan segala sumber daya yang dimiliki organisasi. Kelima, memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap pelaksanaan, sehingga dapat meningkatkan kerjasama atau koordinasi. Dan yang terakhir, menetapkan tolak ukur atau kriteria kemajuan pelaksanaan program setiap saat. Untuk selanjutnya yaitu masalah perencanaan pendidikan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Masalah perencanaan pendidikan. Menurut Agung Wijaya, masalah merupakan suatu keadaan yang tidak seimbang antara harapan dan keinginan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Masalah pun terjadi dalam proses perencanaan pendidikan dan menjadi kendala tersendiri untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada beberapa masalah perencanaan pendidikan yang dilihat dari berbagai aspek, yaitu 1. Rendahnya sarana fisik. Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 pasal 45 ayat 1 menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan baik formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Namun kebanyakan sekolah yang tidak memenuhi standar tersebut. Masih banyak sekolah yang memiliki bangunan yang tidak layak pakai ataupun meminjam bangunan dari pihak lain. Dengan akses jalan yang sulit terjangkau menyebabkan banyak masyarakat yang enggan untuk bersekolah. Masalah sarana prasarana ini menyebabkan kendala tersendiri dalam perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan harus dengan matang mempertimbangkan aspek ini. Jangan sampai membuat suatu sistem pendidikan yang mempergunakan sarana dan prasarana yang hanya dimiliki oleh sekolah-sekolah dengan fasilitas bagus. Contohnya saja pendidikan berbasis internet. Bagaimana dengan anak-anak di daerah yang belum ada fasilitas internet? Oleh karena itu, perencanaan pendidikan akan terhambat jika ada faktor yang kurang mendukung. 2. Rendahnya kualitas guru. Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 pasal 42 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa 1. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum.
dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 2. Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Guru adalah salah satu faktor penunjang dalam keberhasilan pendidikan. Kualitas guru yang memprihatinkan menjadi kendala tersendiri bagi kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan survei Putra Samporna Foundation, di mana sebanyak 54% guru di Indonesia masih berkualitas rendah. Kementerian Pendidikan Kebudayaan terungkap fakta bahwa dari 285.000 guru yang ikut uji kompetensi, ternyata hanya 42,25 masih di bawah rata-rata. Dengan permasalahan ini, perencanaan pendidikan akan ada hambatan. Contohnya saja sekolah bilingual atau SBI yang sedang marak di Indonesia seakan kurang menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan luar. Hal ini dikarenakan SDM guru yang tidak mumpuni, yang tidak berkemampuan bahasa Inggris, malah harus mengajar bahasa Inggris atau mengajar yang lainnya. 3. Rendahnya kesejahteraan guru. Berdasarkan survei PGII, pada pertengahan 2005, idealnya seorang guru menerima gaji bulanan sebesar 3 juta rupiah. Sekarang pendapatan rata-rata guru PNS per bulan sebesar 1,5 juta. Guru bantu 460.000 dan guru honorer di sekolah swasta rata-rata 10.000 per jam. Dengan pendapatan seperti itu, maka banyak guru yang melakukan kerja sampingan sehingga tidak optimal dalam mendidik anak di sekolah. 4. Rendahnya prestasi siswa. Siswa adalah generasi penerus bangsa, artinya siswa yang dididik di sekolah diharapkan ke depannya mampu menjadi generasi yang memajukan negara. Dengan perkembangan zaman menuju proses globalisasi, siswa Indonesia harus mampu bersaing dengan lulusan luar negeri. 5. Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. Dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Indonesia adalah negara yang berpulau-pulau dan luas. Demografi Indonesia yang demikian menyebabkan rendahnya pemerataan pendidikan di Indonesia. Banyak daerah yang sulit terjangkau dan tidak ada akses jalan. Tidak meratanya pendidikan di Indonesia menyebabkan adanya kesenjangan antara pendidikan di kota dan di daerah. Padahal berdasarkan undang-undang di atas bahwa tiap warga negara Indonesia adalah mendapat pendidikan yang layak. 6. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang problem solving atau penyelesaian masalah yang akan disampaikan oleh Teh Heni. Mari kita dengarkan kembali teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk memaparkan makalah tentang berjudul masalah perencanaan pendidikan di Indonesia. Ada yang beristilah dengan problem solving atau permasalahan masyarakat. Adanya dalam pendidikan di Indonesia menyebabkan pula adanya kendala atau masalah dalam perencanaan pendidikan. Di Indonesia, sistem pendidikan di Indonesia harus direncanakan dengan mempertimbangkan begini hal di atas. Seperti yang dikemukakan oleh Saud Al-Mamun bahwa perencanaan adalah suatu kegiatan atau masa depan. Dalam hal menentukan kebijaksanaan
prioritas dan biaya pendidikan dengan meritiskan. Kegiatan yang ada dalam bidang ekonomi sosial dalam politik mengembangkan sistem pendidikan negara dan peserta didik yang dilayani oleh sistem tersebut. Artinya dalam perencanaan sistem pendidikan nasional pun harus mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Sistem pendidikan di negara kita telah mengalami perubahan. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena perencanaan pendidikan yang kurang dipahami aspek-aspek yang terkait di dalamnya, sehingga sistem pendidikan nasional kita tidak mampu sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Dan di sini ada juga untuk mengatasi masalah-masalah perencanaan pendidikan tersebut dibutuhkan berdasarkan Sumanto, yaitu satu, secara sistematik adanya perubahan dalam sistem sosial yang berkaitan dengan pendidikan, sistem pendidikan dengan berkaitan dengan ekonomi dan sistem ekonomi. Sekarang penyebabnya adalah stratifikasi dalam pendidikan. Maka haruslah menciptakan sistem yang menghilangkan adanya stratifikasi dalam pendidikan. 2. Secara teknis sosial. Secara teknis sosial adalah adanya perubahan aspek kualitas sarana prasarana, kualitas guru, dan kualitas siswa. Maka solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru dan biaya guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan penyelesaian masalah pendidikan, maka proses perencanaan pendidikan pun harus berfungsi dengan perencanaan sebuah sistem pendidikan yang layak dan tepat untuk masyarakat. Terima kasih pula untuk Pak dosen telah mengizinkan saya untuk memaparkan makalah saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, masalah pendidikan di Indonesia seakan menjadi masalah pula untuk pemerintah dalam merencanakan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional selama ini seakan belum mengcover tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional begitu mulia, tetapi implementasinya tidak sanggup mewujudkan. Selain itu, pada dasarnya visi Depdiknas menekankan pada pendidikan yang dapat mentransformasikan dari masyarakat yang sedang berkembang menuju ke masyarakat madani. Pendidikan harus terus-menerus dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan perubahan zaman. Untuk mewujudkan visinya, Departemen Pendidikan Nasional memiliki 3 pilar pembangunan pendidikan, yaitu: pertama, pemerataan dan perluasan akses. Kedua, peningkatan mutu dan relevansi serta daya saing keluaran pendidikan. Dan yang terakhir, peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pengelolaan pendidikan. Sebuah perencanaan pendidikan yang berkualitas dapat diwujudkan jika ditopang oleh beberapa faktor, yaitu kurikulum yang berkelanjutan, kualitas guru yang memadai, prasarana dan sarana terbangun, terjaga dan berkembang terus, dan yang terakhir manajemen pengelolaan yang baik, transparan dan akuntabel sehingga menimbulkan penceritaan publik yang positif. Ya, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.